Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Dede Septiani, pakai I pakai Y. Video kali ini aku mau read aloud buku Muhammad Ismail karya Bunda Ari Indriani yang kedua. Judulnya Mengenal Keluarga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah silsilah Nabi Muhammad, Qusay, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muttalib, kemudian ada Al-Harits, Hamzah, Abu Thalib, Zubair, Hajl, Al-Muqawwim, Dhirar, Abu Lahab, Abbas, Abdullah dan Aminah yang melahirkan Muhammad. Abdullah dan Aminah adalah orang tua Muhammad. Abdullah ayah Muhammad, Aminah ibu Muhammad. Abu Thalib paman yang mengasuh Muhammad, memiliki anak Aqil, Ali dan Ja'far. Ali memiliki anak Hasan, Husain, Ummu Kulsum, Zainab. Nah, ini adalah cucunya Rasulullah, Hasan Husain. Dari Ali, karena Ali menikah dengan Fatimah anak Rasulullah. Rasulullah berasal dari keturunan mulia. Qusay adalah anak cucu Adnan yang merupakan keturunan Nabi Ismail alaihi salam, putranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Bunda menjelaskan, Muhammad menikah dengan Bunda Khadijah. Ada Qasim yang meninggal ketika masih kecil, kemudian Abdullah meninggal ketika masih kecil juga, dan Zainab yang masih hidup dan memiliki anak Ali, Mamah, dan Ruqayyah memberi cucu Abdullah, Ummi Kulsum, Fatimah yang menikah dengan Ali tadi memberi cucu Hasan, Husain, Ummu Kulsum, Zainab. Nih, Ali, Hasan, Husain, Ummu Kulsum, Zainab ya. Si Ali tadi menikah dengan Fatimah anak Rasulullah menikah dengan ponakannya Ali, anaknya paman Abu siapa? Abu Thalib. Rasulullah menikah pada usia 25 tahun dengan Bunda Khadijah binti Khuwailid yang berusia 40 tahun. Dari Bunda Khadijah, Rasulullah dikaruniai putra dan putri. Kedua putra beliau, Qasim dan Abdullah, meninggal ketika masih kecil. Sedangkan keempat putri beliau, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah tumbuh dewasa. Zainab lahir 23 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Zainab menikah dengan Abu al-Ash bin Rabi. Mereka memiliki dua orang putra-putri bernama Ali dan Umamah. Zainab wafat saat berusia 31 tahun pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah. Ruqayyah lahir 22 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Jadi Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan dan dikaruniai seorang putra bernama Abdullah. Ruqayyah wafat di Madinah 2 Hijriah pada usia 24 tahun. Saat itu Rasulullah baru saja pulang dari perang Badar. Lalu Ummi Kulsum lahir 19 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Dia menikah dengan Utsman bin Affan setelah kakaknya Ruqayyah wafat. Ummu Kulsum wafat tahun 9 Hijriah saat berusia 28 tahun, tepatnya ketika Rasulullah baru memenangkan perang Tabuk. Fatimah lahir 18 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Dia menikah dengan Ali bin Abi Thalib yang dikaruniai putra dan putri yang bernama Hasan, Husain, Ummu Kulsum dan Zainab. Namanya mirip-mirip ya, tapi jangan keliru. Jadi anak Rasulullah ada yang namanya Ummu Kulsum dan Zainab. Anaknya Fatimah diberi nama juga Ummu Kulsum dan Zainab.
Fatimah wafat tahun 11 Hijriah, tahun yang sama dengan wafatnya Rasulullah. Fatimah satu-satunya putri yang menyaksikan ayahnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW wafat. Anak-anak lain yang tinggal bersama keluarga Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan putra-putri Bunda Khadijah dari pernikahan sebelumnya. Ayahku Muhammad, ibuku Khadijah, saudaraku Qasim, dan saudariku Fatimah. Siapa yang mempunyai nasab seperti ini? Kata Hindun, putri tiri Rasulullah dari Bunda Khadijah. Ya, semua bahagia dan bangga menjadi bagian keluarga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah binti Khuwailid. 25 tahun lamanya Bunda Khadijah mendampingi Rasulullah dengan segenap cinta dan keikhlasan tiada terhingga. Bunda Khadijah merasakan kebahagiaan yang tidak pernah dirasakan perempuan manapun di dunia. Itu semua karena beliau hidup dalam cahaya kenabian dan menjadi bagian terpenting dalam proses lahir dan berkembangnya Islam. Allah membimbing Bunda Khadijah untuk terus menebarkan kasih sayang dan menguatkan dakwah suami tercintanya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan dan kedermawanan Khadijah yang begitu banyak membuat Rasulullah sering menyebut-nyebutnya. Bahkan meskipun Bunda Khadijah telah tiada, aku telah dikaruniai dengan cinta kasihnya. Begitu jawab Rasulullah saat beliau ditanya tentang Bunda Khadijah. 25 tahun bersama Bunda Khadijah, 51 tahun hingga usianya 63 tahun bersama istri lainnya. Tanggal 10 Ramadan tahun 10 kenabian, saat berusia 65 tahun, Bunda Khadijah wafat. Bunda Khadijah dimakamkan di Makkah. Hanya berselang sebulan dari wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah. Rasulullah begitu berduka hingga tahun itu dikenal dengan sebutan Amul Huzni atau tahun duka cita. Rasulullah memiliki hak istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Beliau boleh memiliki lebih dari 4 istri, akan tetapi ketika Bunda Khadijah masih hidup, Rasulullah tidak memiliki istri yang lain. Setelah Bunda Khadijah wafat, Rasulullah menikah lagi. Beliau melakukan semata-mata dengan tujuan untuk memperluas dakwah Islam. Sebagian besar istri-istri yang beliau nikahi adalah para janda atau perempuan yang ditinggal meninggal oleh suami mereka. Lalu siapa sajakah perempuan-perempuan mulia, para ummul mukminin yang menjadi istri Rasulullah? Penasaran kan? Simak terus ceritanya. Yang pertama, Saudah. Sepeninggal Bunda Khadijah, Rasulullah menikah dengan Bunda Saudah. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Bunda Saudah menikah dengan Sakran bin Amr. Namun suaminya meninggal di Habasyah saat hijrah ke sana. Pernikahan Rasulullah dan Bunda Saudah memiliki tujuan yang mulia. Beliau hendak melindunginya setelah suaminya meninggal. Beliau juga memberikan perlindungan dari perlakuan kasar keluarganya setelah Bunda Saudah memeluk Islam. Bunda Saudah wafat di Madinah pada bulan Syawal tahun 54 Hijriah. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah adalah putri sahabat terbaik Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Bunda Aisyah adalah satu-satunya perempuan yang dinikahi oleh Rasulullah dalam keadaan masih gadis. Bunda Aisyah adalah perempuan yang sangat cerdas. Banyak hadis sepeninggal Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah. Bunda Aisyah wafat pada 17 Ramadan tahun 58 Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Hafsah binti Umar bin Khattab. Sebelumnya suami Hafsah, Hunais bin Huzaifah, meninggal akibat luka-luka yang dia derita usai perang Uhud. Bunda Hafsah wafat di Madinah tahun 45 Hijriah saat berusia 60 tahun. Dia dimakamkan di Baqi. Zainab binti Khuzaimah.
Zainab menikah dengan Rasulullah setelah suaminya Ubaidah bin Al-Harits syahid di Perang Badar. Bunda Zainab wafat setelah 3 atau 4 bulan menikah dengan Rasulullah. Pada tahun 4 Hijriah, Rasulullah mensolatkan dan memakamkannya di Baqi. Julukan Bunda Zainab adalah Ummul Masakin atau ibunya orang miskin karena kasih sayangnya kepada orang miskin. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah adalah seorang ahli fikih yang sangat cerdas. Suaminya Abu Salamah wafat dan meninggalkan 4 orang anak. Rasulullah kemudian menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah wafat di Madinah tahun 59 atau 62 Hijriah saat berusia 84 tahun dan dimakamkan di Baqi. Ummu Salamah adalah istri Rasulullah yang paling akhir meninggal. Zainab binti Jahsy. Rasulullah menikah dengan Bunda Zainab atas perintah langsung dari Allah untuk menghapuskan hukum jahiliyah masyarakat Arab tentang anak angkat. Ya, Bunda Zainab sebelumnya adalah istri dari anak angkat tersayang Rasulullah, Zaid bin Harisah. Setelah diceraikan oleh Zaid, Allah memerintahkan melalui ayat 37 surat Al-Ahzab agar Rasulullah menikahinya. Bunda Zainab wafat tahun 20 Hijriah saat berusia 53 tahun. Bunda Zainab dimakamkan di Baqi. Juwairiyah binti Harits. Bunda Juwairiyah adalah putri dari pemimpin Yahudi Bani Mustalik. Pernikahan ini menyebabkan ayah dan Bunda Juwairiyah, keluarga serta kaumnya tertarik untuk masuk Islam. Bunda Juwairiyah wafat pada tahun 56 Hijriah saat berusia 70 tahun. Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Sebelumnya, Ummu Habibah adalah istri dari Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah meninggal karena sakit di Habasyah. Raja Najasyi meminang Ummu Habibah untuk Rasulullah. Ayahnya Abu Sufyan saat itu adalah musuh utama umat Islam. Setelah pernikahan itu, sikap Abu Sufyan lebih lunak terhadap kaum muslim. Ummu Habibah wafat pada tahun 44 Hijriah. Maimunah binti Al-Harits. Bunda Maimunah adalah seorang janda yang terkenal dengan ketaatannya dan ketakwaannya. Bunda Maimunah sangat memelihara silaturahmi. Rasulullah menikah dengan Bunda Maimunah setelah menunaikan umrah qada. Bunda Maimunah wafat tahun 61 Hijriah. Syafiyah binti Huyai. Bunda Syafiyah adalah putri pemimpin Yahudi Bani Nadir yang sangat terhormat. Awalnya Bunda Syafiyah adalah tawanan perang Khaybar. Bunda Syafiyah wafat tahun 50 Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Demikianlah seluruh pernikahan Rasulullah adalah pernikahan yang semata-mata dilakukan untuk kepentingan Islam. Istri beliau yang lain yaitu Maria Al-Qibtiyah. Dari Bunda Maria, Rasulullah memiliki 1 orang anak laki-laki. Dia bernama Ibrahim. Namun Ibrahim meninggal saat masih kecil pada tahun 10 Hijriah. Rasulullah adalah suami, ayah, dan kakek yang sangat baik. Semoga Allah merahmati keluarga Rasulullah dan kita semua bisa mencontoh kehidupan mereka. Amin. Cerita kali ini selesai. Sekian dulu video dari aku. Untuk yang suka video ini atau konten Read Aloud buku Muhammad Ismail Hero, jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, kemudian komentar apa pendapat kalian tentang ritual ini, boleh kritik dan saran. Jangan lupa di-share biar gak cuma kita yang tahu cerita tentang Rasulullah. Oke, mohon maaf jika ada salah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.